Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam Sapaan Rohani GKJ Cakraniratan Surakarta. Pada saat ini kita hendak merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Amsal 18 ayat 21 dan 1 Petrus 3 ayat 10. Namun sebelumnya mari kita tunduk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, Allah yang senantiasa memelihara hidup kami. Syukur terima kasih Bapa atas segala pemeliharaanmu di dalam setiap langkah hidup kami dari hari ke hari. Dan pada saat ini Bapa, kami hendak menerima makanan rohani untuk menyegarkan jiwa rohani kami. Bapa berkati setiap taburan firman yang hendak kami dengar maupun hendak kami sampaikan. Biarlah Tuhan benar-benar menjadi kekuatan dan terang petunjuk di dalam hidup kami. Ampuni jika ada hal yang kurang berkenan di hadirat-Mu. Dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang saya ambil dari Amsal 18 ayat yang ke-21, demikian bunyi firman-Nya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Dan juga kami akan ambil 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan menipu. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya membaca status dari teman saya di sosmed yang mengatakan bahwa saya bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Apalagi kalau ada ucapan yang melukai hati. Karena menghilangkan bekas luka jauh lebih sulit daripada menyembuhkannya. Ucapan ataupun lidah adalah salah satu bagian terkecil dalam atau di tubuh kita. Tetapi sangat besar fungsinya. Ibaratnya seperti sebuah kendaraan, busi, itu sangat kecil sebagai bagian dari sebuah kendaraan. Namun apabila busi itu dicopot dari kendaraan, maka kendaraan itu tidak akan berfungsi lagi. Demikian juga seringkali lidah. Lidah kita itu sangat besar sekali pengaruhnya, baik itu untuk orang lain maupun juga untuk diri kita sendiri. Dengan lidah ataupun bibir, kita dapat memuliakan Tuhan. Kita dapat memberkati orang lain, dapat menghibur dan mendoakan orang lain. Tapi dengan lidah juga kita dapat mengutuk dan menghancurkan orang lain. Tinggal bagaimana kita menggunakannya. Oleh karena itu perlu kita sebagai orang Kristen, orang percaya menjaga atau berhati-hati dalam berkata-kata. Karena itu seringkali orang bisa menilai siapa kita dari apa yang kita ucapkan atau dari apa yang kita sampaikan. Dengan ucapan kita, dengan tutur kata kita, dengan tutur bahasa kita, orang dapat menilai siapakah kita.
Apakah kita adalah orang percaya, orang yang benar-benar mengenal dan dekat dengan Tuhan, ataukah tidak, meskipun kita sama-sama sebagai orang percaya. Mungkin juga Bapak Ibu seringkali bepergian, dan ketika bercakap-cakap dengan orang di dekat Bapak Ibu, mereka dapat menilai, oh ini orang Solo ya Bu. Saya seringkali kalau bepergian ditanya seperti itu. Malah kadang-kala orang mengatakan, Ibu apakah guru? Saya tidak tahu kenapa mereka menanyakan hal itu. Perlu kita sadari dan mengerti bahwa apa yang kita ucapkan itu keluar dari hati kita, dari perbendaharaan hati kita. Kalau kita marah, tentu apa yang kita keluarkan, apa yang kita ucapkan seringkali adalah kata-kata kasar, kata-kata makian, kata-kata yang tidak sepantasnya diucapkan oleh orang percaya, bahkan kadang-kadang kutuk yang kita ucapkan. Tetapi ketika hati kita sedang berbunga-bunga, sedang senang, nah seringkali yang kita ucapkan adalah hal-hal yang baik. Haleluya, puji Tuhan. Karena dari satu bibir, satu lidah yang kecil ini bisa mengeluarkan dua perkataan. Baik itu memuji Tuhan, memuliakan Tuhan maupun juga mengutuk. Amsal 4 ayat 23 mengatakan demikian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Dengan menjaga hati kita selalu melekat kepada Allah, maka apa yang kita ucapkan tentu seturut dengan kehendak Allah. Ketika hati kita senantiasa ada di dalam kuasa Roh Kudus, ketika hati kita selalu mau mendekat dengan Allah, tidak mungkin kita akan mengutuk orang lain. Yang ada adalah kasih, karena Allah adalah kasih. Menjaga hati tentu harus selalu dekat dengan Allah. Oleh pertolongan Roh Kudus, hati kita akan senantiasa dibimbing untuk dapat menguasai diri dan lidah kita. Karena buah roh salah satunya adalah penguasaan diri. Ketika kita senantiasa menggumuli firman Tuhan, ketika kita selalu melekat dengan Tuhan, apa yang kita sampaikan seharusnya adalah hal-hal yang baik. Mari Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita harus lebih bijak dalam berkata-kata dan selalu belajar introspeksi diri. Apakah kita selalu dalam jalan Tuhan? Apakah hati, pikiran, dan perkataan kita sudah selaras dengan kehendak Tuhan? Mari senantiasa kita bijak di dalam berkata-kata. Jangan sampai perkataan kita membuat orang lain terluka. Jangan sampai perkataan kita membuat orang lain sakit hati karena kita. Namun biarlah oleh perkataan kita, orang lain boleh dibangun di dalam iman percayanya kepada Tuhan. Orang lain boleh selalu dikuatkan oleh perkataan kita, oleh tutur bahasa dan perkataan kita. Tuhan memberkati.
Amin.